Eh, para murid mengatakan, ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Elia, engkau adalah nabi, ya. Pokoknya orang-orang yang luar biasa dari perjanjian lama, orang-orang yang dihormati oleh bangsa Israel. Lalu Tuhan Yesus nanya kepada para murid, menurut kalian, aku ini siapa? Lalu bicaralah Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudaraku, kita bisa melihat di sini bahwa ada begitu banyak orang yang mungkin bertemu dengan Tuhan Yesus, yang bertatap muka dengan Tuhan Yesus, nggak hanya nge-zoom, karena dulu nggak ada Zoom, gitu kan? Nggak hanya teleponan, karena dulu juga nggak ada telepon. Mereka juga nggak hanya sekedar dengar kabar burung, gitu ya. Tapi mereka adalah orang-orang yang sudah melihat, menyaksikan sendiri apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi sekalipun dengan semua hal yang mereka sudah saksikan, mereka mengatakan bahwa ini adalah pribadi, ini adalah nabi atau Yohanes Pembaptis yang sudah mati kemudian bangkit lagi, maksudnya lahir lagi dengan sebuah pribadi yang baru, gitu ya. Karena dulu di zaman dulu orang-orang mempercayai masih ada yang namanya reinkarnasi. Nah, jadi ada banyak pendapat. Lalu Tuhan mengatakan, kenapa? Lalu Tuhan mengatakan, menurut kalian siapa saya? Dan kemudian Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudaraku, apa yang berbeda dengan hal ini? Kenapa orang lain mengatakan A, B, C, D, E, kemudian para murid bisa menjawab siapa sebenarnya Tuhan Yesus? Ya, karena kita percaya ada kedekatan, ada hubungan di sana. Ya, para murid tidak hanya sekedar tahu, tapi mereka kenal siapa Tuhan Yesus. Kita tidak hanya sekedar tahu siapa Bang Barus, tapi kita kenal. Kenapa? Karena mungkin kita pernah ngobrol bersama, makan bersama, sehingga tahu Bang Barus itu kesukaannya apa, ya kan? Nah, apa yang dia tidak sukai, itu namanya kita kenal. Nah, ketika para murid bergaul, hidup bersama dengan Tuhan Yesus, mereka kenal Tuhan Yesus lebih daripada siapapun. Sehingga Petrus bisa mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi hal yang luar biasa di sini, Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ternyata saudaraku, pengenalan mereka akan Tuhan Yesus bukan hanya karena mereka sering ketemu, sering ngobrol, tidur bersama, hidup bersama, tapi lebih daripada itu karena Roh Kudus menyingkapkannya. Tanpa Roh Kudus menyingkapkan, kita nggak bisa paham. Dan saudaraku, ketika Petrus mengatakan itu, maka Tuhan Yesus mengatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ya, jemaatku. Apa itu jemaat? Jemaat itu adalah gereja. Oke? Kalau di dalam bahasa aslinya, ya, gereja itu berasal dari bahasa Yunaninya ekklesia, ya, terdiri dari dua kata, ek dan kaleo. Ek itu dipanggil, ya, kalau bahasa Inggrisnya ex lah gitu ya, exit gitu ya, keluar. Ya, mereka ek itu adalah keluar, kaleo itu dipanggil, ataupun kalau bahasa Inggrisnya call, ya kan? Nah, jadi ketika dikatakan ekklesia atau gabungan dari ek dan kaleo, maka sebenarnya Tuhan sedang berkata bahwa gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar untuk apa? Untuk menyatakan misi Tuhan. Ya, jadi ketika kita bisa mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, juru selamat kita, maka itu adalah buah Roh Kudus, itu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan ketika kita bisa mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat, maka Tuhan sedang mengatakan, di atas pengakuanmu, di atas apa yang kamu sampaikan, maka aku akan mendirikan jemaatku, aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the gates of heaven shall not prevail against it. Artinya pintu gerbang neraka itu tidak akan bertahan atasnya. Jadi kalau di sini dikatakan alam maut tidak akan menguasainya, artinya bahwa seolah-olah alam mautnya yang menguasai gereja, kan begitu ya? Tapi kalau di dalam bahasa aslinya, sebenarnya pintu gerbang neraka tidak bertahan atasnya. Yes.
the gates of heaven shall not prevail against it. Artinya gereja yang akan menyerang. Nah, saudaraku, kalau kita memahami ini, maka kita bisa mengerti untuk apa kita dikumpulkan di dalam gereja Tuhan. Untuk apa kita beribadah setiap hari Minggu. Ya, untuk apa kita melakukan semua kegiatan kita, PAP, PD dan semuanya. Karena kita tahu ada satu maksud, ada satu rencana Tuhan. Coba kita lihat lagi firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Saya berharap ini menjadi sebuah pemahaman yang cukup jelas ya, supaya kita bisa nyambung ketika berbicara tentang karunia jawatan. Nah, 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan demikian. Ya, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang